Waktu, dalam konteks astronomi, adalah sesuatu yang lebih dari sekadar angka di jam tangan kita. Waktu di langit berhubungan dengan pergerakan benda-benda langit, perubahan posisi bintang, planet, dan fenomena alam lainnya. Konsep waktu dalam astronomi adalah salah satu pilar yang mendasari pemahaman kita tentang alam semesta. Dalam video kali ini, kita akan menggali konsep waktu yang mendalam dalam astronomi dan bagaimana waktu ini memengaruhi Mari kita mulai kehidupan dengan kita konsep sehari-hari. Dasar waktu yang biasa kita kenal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengukur waktu berdasarkan rotasi bumi yang menghasilkan siklus hari dan malam. Waktu ini kita bagi menjadi 24 jam dalam sehari, yang terdiri dari 60 menit per jam dan 60 detik per menit. Tetapi, apa yang terjadi jika kita memperkenalkan perspektif yang lebih luas? Apa yang terjadi ketika kita mulai berbicara tentang waktu dalam skala kosmik? Dalam astronomi, satuan waktu yang lebih besar sering digunakan, seperti tahun cahaya, yang mengukur jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun. Tentu, ini adalah konsep yang cukup besar, tetapi sangat penting ketika kita berbicara tentang jarak antar bintang dan galaksi yang sangat jauh. Namun, waktu juga dapat diukur dengan cara yang lebih terkait dengan fenomena fisik, seperti satuan waktu yang digunakan dalam astronomi untuk mendefinisikan usia bintang atau planet. Salah satu bentuk pengukuran waktu yang sangat penting dalam astronomi adalah waktu yang dikenal dengan istilah Waktu Universal Terkoordinasi atau UTC. UTC adalah sistem waktu internasional yang digunakan oleh astronom untuk memanipulasi dan mengatur pengamatan di seluruh dunia. Waktu ini diatur oleh pengamat global dan tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi, melainkan berdasarkan pergerakan bumi terhadap benda langit seperti bintang-bintang tetap. Namun, bagi astronom, waktu yang paling menarik bukanlah waktu yang kita gunakan setiap hari, tetapi bagaimana perbedaan waktu itu bisa berpengaruh dalam pengamatan objek yang sangat jauh. Misalnya, saat kita melihat bintang di langit malam, cahaya yang kita lihat mungkin sudah meninggalkan bintang itu puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini berarti kita melihat masa lalu dari objek yang kita amati. Inilah yang disebut sebagai fenomena look back time, yang memungkinkan kita melihat ke belakang dalam sejarah alam semesta, jauh sebelum manusia ada. Waktu juga menjadi sangat penting dalam pemahaman kita tentang konsep relativitas yang ditemukan oleh Albert Einstein. Teori relativitas mengubah pandangan kita tentang waktu dengan cara yang luar biasa. Relativitas umum menjelaskan bahwa gravitasi dapat memengaruhi waktu. Sebagai contoh, semakin dekat kita ke objek yang memiliki gravitasi sangat besar, seperti bintang neutron atau lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan dibandingkan dengan waktu di tempat yang lebih jauh dari objek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu tidak bersifat mutlak, melainkan bisa terpengaruh oleh kecepatan dan gravitasi. Contoh lain yang sering dibahas dalam teori relativitas adalah perbedaan waktu antara dua orang yang berada di tempat yang berbeda. Misalnya, satu orang berada di permukaan bumi dan orang lainnya berada di satelit yang mengorbit bumi. Meskipun kedua orang tersebut mengukur waktu dengan jam yang sama, jam orang yang berada di satelit akan berjalan sedikit lebih lambat daripada jam orang yang berada di bumi, karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi di orbitnya. Fenomena ini, yang disebut dilatasi waktu, sudah dibuktikan dengan eksperimen yang melibatkan satelit yang membawa jam atom. Selain itu, astronomi juga bergantung pada pemahaman kita tentang usia alam semesta. Berdasarkan pengamatan terhadap radiasi latar gelombang mikrokosmik dan pengukuran jarak serta kecepatan galaksi, ilmuwan menyimpulkan bahwa alam semesta berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Ini adalah waktu yang diperlukan bagi alam semesta untuk berkembang sejak peristiwa besar yang dikenal sebagai Big Bang. Tentu saja, waktu juga memiliki pengaruh besar dalam studi tentang planet-planet dan bintang-bintang. Di bumi, kita memiliki kalender yang mencatat waktu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, yang menghasilkan tahun tropis. Tetapi di planet lain, konsep waktu bisa berbeda. Di Mars, misalnya, satu hari Mars, yang disebut Sol, sedikit lebih lama daripada satu hari di bumi, sekitar 24 jam, 39 menit. Begitu pula dengan waktu yang diperlukan untuk planet lain untuk mengorbit matahari,
yang jauh lebih lama. Jupiter, misalnya, membutuhkan hampir 12 tahun bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit. Selain itu, dalam dunia astronomi, kita mengenal apa yang disebut dengan usia bintang. Bintang tidak terlahir, hidup, dan mati dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, bintang yang lebih besar dan lebih masif daripada matahari akan hidup lebih singkat, mungkin hanya beberapa juta tahun, sedangkan bintang dengan massa lebih kecil bisa bertahan selama miliaran tahun. Pemahaman tentang waktu sangat penting dalam mengetahui evolusi bintang-bintang ini. Di akhir video ini, kita bisa melihat bahwa konsep waktu dalam astronomi bukanlah hal yang sederhana. Waktu di langit sangat terkait dengan pergerakan benda-benda langit, teori relativitas, dan sejarah panjang alam semesta. Waktu juga memberikan kita kesempatan untuk memahami kehidupan dan kematian bintang, perubahan planet, dan bahkan asal-usul alam semesta itu sendiri. Sekian pembahasan kita mengenai konsep waktu dalam astronomi. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang bagaimana astronomi memandang waktu dan bagaimana konsep waktu tersebut berperan dalam memahami alam semesta yang luas ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.